Halo, apa kabar teman-teman lighter semua? Senang kita bisa ketemu lagi. 2 tahun kira-kira kita ngalamin pandemi ini. Om dengar ada yang stres gara-gara harus sekolah online. Ada juga yang senang dengan sekolah online. Tapi Om berharap kalian bisa dalam kondisi baik-baik aja. Dan pandemi rasanya semakin hari kita berdoa supaya bisa semakin teratasi sehingga kita bisa back to normal, oke? Sebelumnya Om mau minta maaf nih, ada merah-merah karena Om kemarin kena sakit tapi sudah sembuh. Ini lagi cuma nunggu luka-lukanya hilang aja, ya. Oke, judul khotbah kali ini adalah bersukacita dalam duka cita. Kenapa kita perlu belajar bersukacita dalam duka cita? Karena semua orang pasti pernah mengalami duka cita, termasuk Om. Kita semua pernah bete, kita semua pernah kecewa, kita semua pernah putus asa, bahkan banyak juga yang sempat berpikir pengen mati aja. Nah, harusnya kita yang kenal Tuhan, kita mengalami perbedaan loh dalam hidup ini. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita memaksa diri, tapi karena Tuhan yang akan memberi pertolongan. Nah, kali ini Om mau ajak kita belajar dari firman Tuhan bagaimana bisa bersuka cita di dalam duka cita. Om mau ajak kita lihat dari beberapa ayat dari 2 rasul, Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Rasul Paulus dulu, 2 Timotius 4 ayat 5-7. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Rasul Paulus lagi di penjara, dia lagi nunggu giliran untuk dihukum mati, dia akan dihukum penggal. Dan nantinya dia akan dihukum penggal. Tapi di saat-saat dia menunggu hukuman mati, dia nggak kelihatan panik kan? Dia nggak kelihatan putus asa, dia nggak kecewa sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan, nangis-nangis kenapa Tuhan nggak bebaskan dia. Tapi justru dia terus melayani walaupun di penjara. Bahkan beberapa surat Paulus mengatakan bersukacita, bersukacita. Beberapa surat yang mengatakan itu ditulis Paulus waktu di penjara. Jadi waktu di penjara justru dia bisa bilang bersukacita. Beda banget sama kita ya termasuk Om ya. Ini udah mau di penjara plus hukum mati. Kita mungkin ngalamin sesuatu, patah hati, atau hilang sesuatu, dan kita udah marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, gak mau baca Alkitab lagi, apalagi pelayanan. Tapi Paulus bilang ini, saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Petrus, temannya, Rasul Petrus juga begitu. 2 Petrus 1 ayat 13-14. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu, melayani kamu akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Aku akan segera mati. Sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Rasul Petrus juga bilang ini, aku juga akan segera mati. Kalau Petrus akan disalib. Dia juga dipenjara. Dan tahun-tahunnya ternyata mirip loh. Jadi 2 surat ini kira-kira kondisi mereka tahunnya mirip dan mereka sama-sama ada di kota Roma. Apakah mereka dipenjara di tempat yang sama apa enggak? Kita enggak tahu, tapi kayaknya enggak. Tapi sama-sama di kota Roma. Yang satu akan hukum penggal, yang satu akan dihukum salib. Dan mereka akan mengakhiri hidupnya. Seperti itu memang. Tapi sama seperti Paulus, Petrus pun tetap melayani sampai akhir. Petrus tetap bilang, sebelum aku meninggalkan tubuhku ini, aku mau mengingatkan kamu. Aku akan terus melayani kamu. Dan dia tidak menjadi kecewa karena apa yang terjadi. Nah, Om mau ajak kita semua merenungkan kekristenan yang sejati. Karena kekristenan yang sejati akan membuat hidup kita berjalan dengan cara yang berbeda. Kita berpikir dengan cara yang berbeda. Sikap kita berbeda terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kali ini Om bukan cuma mau mengajak kita mendengar sebuah khotbah yang memotivasi, yang membuat kita semangat, tapi sifatnya sementara. Om mau mengajak kita belajar mengenal Tuhan, mengenal Injil, mengenal Gospel, mengenal apa sih yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Sebab itulah yang akan membuat perbedaan dalam diri kita. Sama seperti perbedaan dalam diri Paulus dan Petrus, mereka manusia biasa sama seperti kita. Mereka bisa bete, mereka bisa kecewa, mereka bisa marah. Tapi apa yang membuat mereka bisa tetap bersuka cita waktu mengalami duka cita? Yuk sama-sama kita belajar tentang ini. Nah, yang pertama yang kita mau pelajari lagi nih, kenapa sih kita bisa bete? Kenapa sih kita bisa sedih? Kenapa sih kita bisa kecewa? Masalahnya kita seringkali menaruh harapan kita, ekspektasi kita sama hal-hal yang sifatnya sementara. Yang memang pasti akan datang dan pergi, hilang sewaktu-waktu dari hidup kita.
Makanya nggak heran kita gampang sekali jadi bete, gampang sekali jadi kecewa, marah. Itu kayak datang dan pergi terus dengan cepat dalam hidup kita. Kita berharap teman-teman kita akan terus bersama kita. Kenyataannya ada teman yang pindah kota, ada teman yang pindah sekolah, ada yang harus berpisah sama kita, ada teman yang lebih dekat lagi dengan teman yang lain. Kita berharap bahwa gini, kita akan terus populer. Mungkin kita pernah populer dan kita terus berharap kita populer. Ternyata kok sekarang nggak sepopuler itu ya. Kita berharap kita selalu diterima, dianggap sebagai orang yang paling keren dari teman-teman kita. Tapi ternyata kok ada yang lebih keren sekarang dari teman kita. Kita berharap kita punya barang yang paling canggih dari yang teman-teman kita punya. Tapi sekarang ada orang yang punya lebih keren barangnya daripada kita. Sehingga tanpa sadar, waktu harapan itu hilang, kita kecewa, kita marah, kita sedih, kita bete. Kita duka cita. Suatu kali Caca pulang sekolah, Om jemput, dia cerita, "Pap, temen Caca tadi waktu SD ya, kira-kira Caca SD nih. Wah, temen Caca punya handphone baru, bagus banget." Dan dia cerita gimana teman-teman semua berkerumun di temannya ini untuk ikut melihat handphonenya, ikut pengen ngoprek handphonenya, ingin mencoba handphone baru itu. Dan terus Om bilang sama Caca begini, "Ca, boleh nggak kalau Caca nanti Papi beliin handphonenya termasuk yang akhir-akhir aja. Biar teman-teman Caca yang punya handphone duluan aja." Kenapa? Karena Papi pengen Caca belajar bahwa Caca jangan mengandalkan sesuatu yang sementara. Handphone keren itu bagus. Tapi kalau Caca dikerumunin teman-teman hanya karena handphone keren, nanti kalau ada yang punya handphone lebih baru, Caca ditinggalin teman-teman. Karena Caca mengandalkan sesuatu yang sementara. Gimana kalau Caca belajar nggak usah punya handphone dulu, belajarlah jadi teman yang baik. Jadi pribadi yang baik. Sehingga teman-teman itu menyukai Caca bukan karena handphonenya, tapi karena sesuatu yang sifatnya lebih kekal, yang sifatnya lebih tidak sementara, yaitu apa? Karakter Caca, sikap Caca, sifat Caca yang menjadi teman yang baik. Yang luar biasa adalah Caca setuju. Jadi Om beliin Caca handphone termasuk paling akhir-akhir, teman-temannya punya handphone, Caca nggak punya. Tapi di situ Caca belajar untuk tidak mengandalkan sesuatu yang sementara. Dia belajar menjadi teman yang baik. Sehingga sewaktu dia punya handphone, temannya dekat sama Caca bukan karena handphonenya. Temannya memang dekat sama Caca karena Caca orang yang baik. Tentunya dia tetap punya kekurangan, tapi kita perlu belajar untuk itu. Sebab semua yang ada di dunia ini, kalian harus belajar dari sejak kalian masih muda, semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Dan semua yang dari dunia ini selalu akan ada yang lebih baik. Selalu. Selalu. Kalian boleh luar biasa hari ini, tapi siapkan hatimu. Akan ada yang lebih baik dari kita. Nah sayangnya dunia ini selalu bersyarat. Dia akan mengerumuni kita, dia akan menyukai kita waktu kita paling keren. Waktu kita nggak paling keren, kita dibully mungkin. Kita dijauhi mungkin. Nah, sekali lagi, kalau kita menaruh harapan kita pada hal yang sementara ini, pada sesuatu yang sementara ini, maka kita akan selalu takut kalau harapan kita tidak tercapai. Hidup kita akan selalu khawatir, nanti kalau saya nggak gini gimana ya, kalau saya nggak gitu gimana ya. Kalau ada jerawat satu aja kita khawatir sekali. Kenapa? Karena jerawat ini bisa menghilangkan penerimaan teman-teman sama kita. Tahu-tahu teman-teman bisa ketawain kita takut. Hidup kita akan selalu mudah kecewa, mudah sedih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa belajar punya sukacita yang sejati? Prestasi itu bagus. Kalau kita punya prestasi bagus, sebagai anak Tuhan kita perlu hidup dengan bersemangat. Tetapi prestasi bukan segalanya. Pengakuan dari orang itu bukan segalanya. Jadi jangan taruh harapan kita pada hal yang sementara. Kalau mau punya sukacita yang sejati, jangan taruh harapan kita pada hal yang sementara. Raihlah hal-hal yang baik, tapi jangan taruh hati kita sepenuhnya di situ. Taruhlah hati kita pada Tuhan. Pada sesuatu yang kekal, yaitu Tuhan. Nah, kalau kita bicara Tuhan, kita bicara percaya sama Tuhan Yesus, itu bukan cuma bicara tentang surga dan neraka. Sama sekali enggak. Surga dan neraka itu bukan hal yang terlalu penting buat orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, surga tuh hal yang natural buat kita.
Jadi itu bukan hal yang penting lagi. Tapi percaya sama Yesus itu lebih bicara pada cara hidup yang berbeda. Jalan hidup yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Sikap hidup yang berbeda daripada apa yang dunia andalkan saat ini. Jadi kalau kita bilang kita percaya Yesus, tapi cara hidup kita tidak berbeda, cara berpikir kita nggak berbeda sama orang-orang yang nggak percaya Yesus, maka sebetulnya kita lagi nggak percaya sama Yesus. Ya kan? Orang di luar sana, kalau nggak paling keren, kecewa, kita juga begitu. Kita berarti nggak percaya Yesus. Nah, apa sih yang Tuhan kerjakan buat kita? Percaya Yesus tuh percaya sama apa? Apa yang Tuhan sudah kerjakan sama kita, sampai kita bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Sampai kita bisa hidup dengan cara yang berbeda. Yang pertama, Roma 5 ayat 8 mengatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang pertama yang Tuhan mau bilang ini, bahwa Tuhan mencintai kita apa adanya. Dunia bersyarat. Teman-teman kita bersyarat. Tapi Tuhan tidak bersyarat. Waktu kita masih berdosa, Tuhan bilang nih, aku tetap memilih mati buat kamu. Ketika kamu masih membenci Tuhan, kamu nggak percaya Tuhan, kamu mentertawakan Tuhan. Tuhan tetap bilang ini, aku tetap mencintaimu. Dan dia tetap memilih mati untuk menebus dosa om dan dosa kamu. Supaya kita yang bodoh ini sebenarnya, tapi suka ngerasa pinter, diampuni dosanya. Kita bisa diterima sama Tuhan walaupun kita masih penuh kekurangan. Dunia nolak orang kayak kita. Tuhan terima orang kayak kita. Dunia bersyarat kalau lu keren kita terima. Kalau lu begini, lu teman gua. Tuhan bilang no. Walaupun kamu gak keren, walaupun kamu gagal, walaupun kamu ada banyak kekurangan, Tuhan tetap terima kita. Om bacain sekali lagi ya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Oleh karena Kristus telah mati untuk kamu ketika kamu masih berdosa. Itu kasih Tuhan yang gak bersyarat. Disitulah kamu tidak menjadi kecewa. Disitulah kamu bisa menaruh harapan kamu. Disitulah kita bisa belajar bersuka cita walaupun perjalanan kita di dunia lagi mengalami hal yang gak enak nih. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia tetap mencintai kita walaupun kita belum sempurna. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu telah dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu telah dibayar dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari dosamu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana loh. Bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tuhan mau bilang begini loh, hey, Tuhan menebus kita bukan dengan perak dan emas. Bukan dengan 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun, 100 triliun, bukan. Kenapa? Karena kita jauh lebih berharga dari emas dan perak. Kamu lebih berharga daripada itu semua di depan Tuhan. Makanya Tuhan sendiri yang turun ke dunia memberikan dirinya untuk menebus kita. Dengan darah yang mahal. Yaitu apa? Tuhan menjadi manusia dan memberikan darahnya. Mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Buat kita. Kenapa? Karena kita berharga. Karena kamu berharga. Kalau kamu merasa orang tua kamu tidak sayang kamu, Daud juga pernah mengalami itu. Daud bilang ini, sekalipun ayah ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Tuhan menyambut aku. Lihat itu. Bukan cuma Daud yang disambut Tuhan loh, kamu juga. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tapi Tuhan bilang, kamu berharga. Dunia boleh menganggap kamu orang gagal, kamu losers, kamu apapun. Tapi Tuhan tidak pernah melihat kamu losers. Buat Dia, kamu pribadi yang berharga. Itulah sebabnya dia memberikan dirinya sendiri buat kita. Menggantikan kita di atas kayu salib. Supaya kita bisa dibeli sama Tuhan. Diterima lagi, diambil lagi. Jadi milik Tuhan lagi. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Siapa nih? Kamu. Hey, lighters, kamulah
bangsa yang dipilih Tuhan. Kamu bukan orang sembarangan. Tapi saya main bolanya nggak kayak Messi, saya nggak kayak Ronaldo, saya nggak cantik kayak siapa Song Un pemain Korea itu, saya nggak hafal namanya. Saya nggak seperti bintang film. Hey, Tuhan nggak lihat itu semua. Buat Tuhan adalah gini, kamu adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Imamat yang rajani. Imam tuh bicara begini, kamu jadi imam, kamu tuh berhak mendengar suara Tuhan, dan doamu itu akan didengar sama Tuhan. Kenapa? Karena kamu imamat yang rajani. Hidupmu akan memerintah bersama Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu adalah orang-orang punyanya Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai kapanpun, kamu bukan cuma dicintai, kamu bukan cuma berharga, tapi kamu tuh berguna. Kenapa? Tuhan bilang kamu imamat yang rajani, kamu bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah, yang hidupmu akan menceritakan Tuhan. Tapi saya gagal. Hey, lewat kegagalanmu sekalipun, kebaikan Tuhan bisa diceritakan di situ loh. Lewat keburukan kita sekalipun, kesetiaan Tuhan bisa diceritakan di situ loh. Jadi yang diceritakan bukan kehebatan kita, tapi kehebatan Tuhan lewat hidup kita. Hidupmu akan berguna sampai kapanpun. Apapun yang dunia bilang, hidupmu akan berguna sampai kapanpun. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa bersuka cita? Om gak mau ajak kita diberi semangat yang sementara. Om mau ajak kita renungkan yuk. Apapun bisa terjadi dalam hidupmu. Om mengalami bagaimana teman yang Om sayangi meninggal. Karena COVID ada. Karena sakit yang lain ada. Om sedih, Om berduka cita. Tapi di situ Om belajar ini. Apapun bisa terjadi sama hidup kita. Tapi sampai kapanpun Tuhan tidak pernah berubah terhadap kita. Terhadap Om dan terhadap kamu. Sampai kapanpun kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Sampai kapanpun kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sampai kapanpun kita adalah orang-orang yang berguna di dalam kerajaan Allah. Itu adalah kamu, itu adalah Om, itu adalah kita. Dan karena harapan inilah Paulus walaupun mau dipenggal, Petrus walaupun mau disalib di dalam penjara sekalipun, mereka tetap bisa bersuka cita di dalam duka cita. Tuhan memberkati.